Serat Menaklare karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-26. Raja Kistaham kabur dari Medayin. Raden Maktal telah jauh mengejar Raja Kistaham, tapi hanya mendapat tawanan para prajurit kecil. Mahkota Raja Kistaham ditemukan tergeletak di hutan. Raja Kistaham dan 4 anaknya melepas pakaian kebesarannya dan menyamar sebagai pertapa, sehingga sulit dilacak keberadaannya. Raden Maktal kemudian kembali dan melaporkan hasil pengejaran. Sang raja bertanya, "Apakah Kistaham tertangkap?" Raden Maktal menyembah dan berkata, "Raja Kistaham menghilang berbaur dengan para prajuritnya dengan menyamar sebagai gembel." Sang raja tertawa. Bisa-bisanya dia melakukan itu. Lahir dari apa dia dulu? Sang raja dan seluruh punggawa bersiap kembali ke istana. Sementara itu Raja Kistaham dan ke-4 anaknya telah keluar dari negeri Medayin. Bersusah payah Raja Kistaham keluar masuk hutan menghindari kejaran pasukan Raden Maktal. Raja Kistaham bersumpah takkan lagi menginjak tanah Medayin bila Ambyah masih berada di sana. Berkata Raja Kistaham, "Bagaimana sekarang? Kita akan kemana? Di mana ada raja kuat yang dapat membantu kita membunuh musuhku si berdebah dari Arab itu? Kalau si Ambyah belum tercapik-capik, aku takkan pulang ke Medayin." Para putra berkata, "Lebih baik kita mengungsi ke Kaos." Raja Kaos menurut berita mempunyai prajurit yang jumlahnya tak terhitung. Semuanya prajurit tangguh. Banyak para raja juga tunduk di bawah kuasa Raja Kaos. Sang ayah suka mendengar penuturan ke-4 anaknya. "Ayo kita segera berangkat ke sana," kata Raja Kistaham. Mereka pun kembali menerobos hutan dan perdesaan. Sangat menyedihkan keadaan mereka. Tak lagi tampak kebesaran seorang raja besar. Pakaian mereka compang-camping mirip gelandangan. Harta tak ada, bekal tak punya. Tidak ada yang menyangka mereka adalah para pembesar Medayin yang berhak duduk di kursi dekat singgasana raja. Sungguh keadaan mereka sangat mengenaskan. Di istana Medayin, Sri Maharaja Prabu Nusirwan sedang bertakhta di singgasana emas. Setelah pulang dari hutan, sang raja bermaksud menggelar acara santap bersama. Para punggawa telah kembali ke balai pertemuan. Jamuan telah dikeluarkan. Terdengar alunan musik pelan, menambah suasana semakin semarak. Setelah acara santap bersama selesai, para punggawa diizinkan pulang. Sang raja kemudian masuk ke dalam puri. Sementara itu, di dalam keputren Medayin yang sedang dilanda asmara telah beberapa hari tak doyan makan dan tak bisa tidur. Tubuhnya sampai kurus kering karena menahan rindu. Namun karena memang dasarnya seorang putri yang melebihi sesama, kecantikannya tak pudar, justru semakin bersinar. Pada hari itu Sang Dewi duduk ditemani 2 pengasuh setia, Nyai Sagolo dan Nyai Pradopo. Ada lagi yang diperbincangkan selain kesatria Sang Ambyah Jayenggrono. Hamba mendengar kabar Ayah Paduka baru saja pulang dari hutan. Menurut kabar, kesatria Ambyah sedang berburu bersama Raja Kistaham. Si Raja Kistaham rupanya bermaksud mencelakai Raden Ambyah. Raden Ambyah yang sedang berburu tidak mendapati hewan buruan, tapi malah mendapati pasukan yang berbaris di hutan. Raden Ambyah dikeroyok, tapi bisa selamat. Ganti Raden Ambyah mengamuk menghabisi pasukan Kistaham. Ayah Paduka dan para punggawa lalu datang menolong. Si Raja Kistaham sekarang keluar dari Medayin dan entah kemana perginya. Sang Dewi Ratnamuninggar tersenyum. Pengasuh Sagolo menyambung, "Raja Kistaham rupanya iri karena sang raja sangat mengasihi Raden Ambyah. Berbagai cara dilakukan untuk mencelakai Raden Ambyah, dan kemarin adalah puncaknya." Pengasuh Pradopo menyahut, "Benar, bila sang raja lebih memilih Raden Ambyah. Memang lebih tangguh dan berbudi luhur. Mencari orang seperti itu di Medayin mustahil dapat. Banyak kelebihan Raden Ambyah. Selain tampan juga punya banyak kesaktian. Punya ajian gertak yang seperti petir 1000. Sangat jauh dari Raja Kistaham yang perang dengan curang." Sang Dewi mendengar percakapan kedua pengasuhnya semakin bertambah rasa rindunya. Mengapa kesatria agung itu sangat angkuh? Apakah tidak pernah bertanya bila sang raja mempunyai putri cantik? Sang Dewi kemudian bertanya kepada 2 pengasuhnya,
Bibi, bagaimana diriku ini? Rasa hatiku sangat ingin bertemu dengan kesatria dari Arab itu. Saya tak bisa menahan diri lagi. Kalau terus-menerus seperti ini akan rusak badanku. Aku bisa mati ngenes, Bibi. Di tengah mereka berbincang, tiba-tiba datang pelayan sang raja membawa berita. Si pelayan berkata, "Hamba kemarin menyaksikan sepulang dari pertemuan ayah Paduka sang raja berbincang dengan ibu Paduka. Yang dibicarakan tak lain hanyalah kesatria dari Mekah, Raden Ambiah Jayengrono. Sang raja mengasihinya karena tampan dan menawan, serta prajurit tangguh. Sepertinya Raden Ambiah tak boleh berpisah dengan ayah Paduka sang raja. Sang raja kasih sayangnya sama seperti kepada adik-adik Paduka yang 3. Sang Ratna berkata, "Sungguhkah dia benar tampan? Tak mengira diriku bakal menjadi pelayan kesatria tampan itu. Aku minta kepada Tuhan agar diriku lestari mengabdi kepadanya sampai kaki nini." Si pengasuh menyambung, "Syukur bila bisa tercapai sang Jayengrono menjadi tuanku. Saya pun punya nazar. Bila si tampan itu menjadi tuanku, kalau kencing akan aku wadahi, akan aku pakai keramas agar aku awet muda. Orang setampan itu pasti air kencingnya pun wangi. Diriku selama dimedayin sampai gigi ompong begini dan pipi peyot, belum pernah melihat orang seperti itu." Para pengasuh masih terus bercanda membicarakan sang Ambiah Jayengrono sambil tertawa cekikian. Sang Ratna Dewi Muninggar semakin tak tahan menahan rasa dalam hati. Bergegas sang Ratna masuk ke peraduan dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Air mata terus mengucur deras karena rindu di hati yang tak tertahankan lagi.